Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih khusus Bitcoin ya, update untuk nanti kuartal terakhir di tahun ini ya. Kuartal 4 tentunya nanti dimulai dari 1 Oktober sampai dengan nanti di 31 Desember 2024 ya. Cuman sebelum masuk untuk technical analisanya, ini sih saya liatin dulu dari segi time frame tahunannya ya. Jadi untuk tahunannya itu kuat sekali ke atas, tetapi untuk ngedeteknya pergerakan di tahun 2024 ini sebenarnya ini ada beberapa level area ya. Kalau misalkan saya tarik dari history low-nya tahun 2023 sampai dengan history high-nya di 44.600-an lah kurang lebih di kisaran level area tersebut. Sebenarnya untuk BTC sendiri atau Bitcoin di sini itu sudah mencapai batasan pantau overnya untuk tahunan ya. Ekstrimnya itu berada di atas resisten 4. Kemudian di resisten 3 itu kan ada level area 68.350-an lah kurang lebih di sini ya. Kemudian di resisten 4-nya 75.500-an kurang lebih. Sebenarnya rawan terjadi koreksi yang sedikit lebih dalam, tetapi untuk level koreksinya di resisten kedua tahun atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support di antara 54.000 sampai dengan 54.200. sebenarnya ini sudah di retest ya. Jadi kita lihatin dulu dari bawah, zona tengah atau sebagai pivot itu kan berada di level area 30 ribuan. Ketika menyentuh level area tersebut dari segi time frame weekly, sebelum naik lebih tinggi ya, ini kan ada beberapa level area ketika menyentuh level area tersebut itu kan terkoreksi, break sebagai batas konfirmasi atasnya itu berada di 34.000. Di sini juga sudah dijebol ya dan kuat ke atas. Resisten pertama 40.000 terjadi zona demand dan spike ke atas mencapai batasan pantau over untuk tahunnya berada di kisaran level area 68.300 sampai dengan 75.500 pembulatan ya, atau zona yang saya blok biru di sini ini sebagai batasan pantau overnya untuk di tahun 2024 ini ya. Kalaupun Bitcoin ini kedorong lebih tinggi, kemungkinan nggak jauh-jauh di level area 75 ribuan lah kurang lebih. Kalaupun di atas level area tersebut, yang saya khawatirkan menjelang penutupan dia bisa aja balik ke bawah kembali di bawah 68.300. Jadi kesimpulannya untuk zona pantau batasan over untuk tahun 2024 ini ya, pergerakan Bitcoin ini kemungkinan nggak jauh-jauh di antara kalau misalkan ada kenaikan 68.300 sampai dengan 75.500. Nanti kita lihatin dari kuartalnya ya. Kemudian hati-hati kalau misalkan Bitcoin terkoreksi ke bawah, kemungkinan bisa aja mencapai level area di antara 54 ribuan kembali ya. Jadi ini kalau weekly-nya sih kelihatan sideways-nya. Kemudian masuk ke kuartalnya. Untuk kuartal ini ya diperuntukkan nanti tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 ya. Saya tarik dulu dari low ke high-nya. Untuk kuartalnya, batasan pantau overnya memang ada level area 86.000 sampai dengan 92.000 ya pembulatan atau zona yang saya blok biru di sini. Kemungkinan ini masih belum akan tercapai mengingat untuk level area batas pantau tahunannya itu kan overnya resisten 4 itu kan di kisaran level area 75.500-an lah kurang lebih. Kalaupun ada kenaikan, masih ada tahanan di kisaran resisten kedua kuartal itu berada di 76.600-an ya. Jadi ini ada dua level area menumpuk di antara resisten 4 tahun dan resisten 2 kuartal. Kalau kita lihatin dari segi time frame daily-nya untuk kuartal di sini, kenaikannya kurang lebih pas ya di level area resisten pertama kuartal 66.500 kurang lebih. Di sini harga ini kan juga ada reaksi dan dengan cepat bergerak ke bawah kembali ya. Tetapi zona tengah atau sebagai pivotnya untuk kuartal depan ini 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2024, hati-hati pivot itu berada di 59.700 pembulatan ya kurang lebih, atau zona yang saya blok abu-abu di sini dengan batas konfirmasi atas itu berada di kisaran level 62.300, batas bawah itu berada di 67.200. Kemungkinan sih nggak jauh-jauh kalaupun sideways berlanjut di akhir kuartal tahun ini, pantau di kisaran 68.300 sampai dengan 66.500. Kalaupun kedorong ke bawah, kemungkinan masih belum jauh-jauh di antara 54.000 sampai dengan 53 ribuan lah kurang lebih di antara support
pertama kuartalnya. Jadi untuk Bitcoin ini kemungkinan sih sideways masih akan berlanjut ya, terkecuali kalau misalkan dia lepas di resisten pertama kuartal 66.500. Kalaupun kedorong ke atas itu juga masih ada batasan lagi di 68.300. Tetapi kalau dua level area ini juga dijebol, meskipun ada kenaikan secara signifikan, kemungkinan masih ada pentalan lagi atau rawan untuk Bitcoin ini balik ke bawah kembali ketika mendekati di antara 75.400 sampai dengan 76.600-an. Jadi ini kalau misalkan ekstrim ke atas, yang saya khawatirkan 75.400 kurang lebihnya ini kan juga resisten 4 tahun, yang saya khawatir ini nanti balik dengan cepat ke bawah ya. Dari segi time frame daily-nya, pantau aja di kisaran level area yang pertama adalah 68.300, 66.500, kemudian bawah 62.300, 59.750, dan batas konfirmasi pivot bawahnya 57.200-an. kurang lebih nggak jauh-jauh pergerakan kurang lebih untuk Bitcoin ya. Kalaupun misalkan kedorong ke bawah, di sini juga ada level area zona demand rawan kalau misalkan dia terkoreksi ke bawah sebelum lanjut ke atas kembali, ini juga ada. Jadi untuk Bitcoin saat ini, kalau untuk buy-nya saran saya adalah mending tunggu dulu, biarin dia terkoreksi ke bawah, cari sedekat mungkin di antara 57.200. Kalau misalkan batas konfirmasi pivot ini tidak dijebol, nanti tinggal tunggu aja konfirmasi pembalikan arah kembali, bergerak di atas zona tengah atau sebagai pivotnya 59.700. kemungkinan referensi buy untuk swing kalau misalkan nargetin di antara 68.000, tentunya sih ini lebih ideal. Kalau misalkan jebol, untuk Bitcoin ini rawan bergerak kembali menuju 54.200 sampai dengan 52.900-an lah, atau pembulatan 53.000 sih sebenarnya sih ini lebih oke ya. Mengingat di kirinya 1 kali, 2 kali, 3 kali harga ini sudah di retest. Jadi kalau memang benar level area 66.500 ini bertahan, yang saya khawatirkan ini juga bisa sideways berlanjut di antara dua level area tersebut sampai dengan nanti di tanggal 31 Desember ya. Jadi ada potensial sideways berlanjut juga ada, dia lanjut bergerak ke bawah ini juga ada. Tetapi kalau saya lihatin dari pola yang terbentuk saat ini, rawan sideways berlanjut. Kalau misalkan itu terjadi, zona pantau untuk sideways, pantau aja di kisaran level area zona merah di sini antara 66.500 sampai dengan 68.350. Batas bawah kurang lebih untuk jangka panjang nanti di kisaran level area 54.200 dan 53.000 pembulatan. Jadi ada potensi kalau sideways berlanjut di antara dua level area tersebut. Kalau misalkan dimanfaatkan untuk cari setup sell-nya, setidaknya stop loss harus berada di atas 69.000 dengan targetnya TP pertama di pivot, TP maksimal adalah di atas 54.000. Tetapi kalau untuk buy-nya, saran saya adalah mending sabar dulu, tungguin di kisaran level area di antara 59.700 sampai dengan 57.200. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan jebol ke bawah, idealnya adalah untuk cari ancang-ancang setup buy, memanfaatkan koreksinya adalah di kisaran level area di antara 54.200 sampai dengan 53.000. Jadi ini pandangan saya untuk Bitcoin di kuartal terakhir di tahun 2024 ya. Kesimpulannya, rawan potensial sideways berlanjut. Kalaupun misalkan ada kenaikan, kemungkinan masih belum mencapai di atas 75.500. Kalau misalkan itu terjadi, kemungkinan nggak awet, rawan bergerak balik ke bawah secara ekstrim. Kemudian kalau misalkan sideways berlanjut, kemungkinan di area 68.350 sampai dengan 66.500. Batas bawah sideways-nya berada di kisaran level area 54.200 sampai dengan 52.900 atau pembulatan 53.000 ya. Jadi untuk potensi pergerakan Bitcoin kemungkinan nggak jauh-jauh di antara dua level area zona yang saya blok merah di sini, dengan zona tengahnya 59.750 ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan ya, sesuaikan juga dengan planning dan analisa rekan-rekan semua. Apapun yang terjadi dengan harga Bitcoin ya, kalau mau entry buy ataupun sell, saran saya adalah tetap pakai stop loss dan jangan overload. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.